Halo, nama saya Doni Zainal Ramdhani, biasa dipanggil Doni. Saya udah parkour itu sejak tahun 2010 waktu saya masih kelas 2 SMP. Waktu itu saya gabung dengan komunitas parkour Bandung. Dan saya udah jadi instruktur di parkour Bandung itu sejak tahun 2013 sampai hari ini. Juga saya diamanahi sebagai Presiden Parkour Bandung periode 2020-2022. Yang menjadi daya tarik saya terhadap parkour itu waktu saya ngeliat video orang yang loncat dari satu titik ke titik lain dengan santai dan gerakannya aman. Pas saya ngeliat video itu buat saya itu kayak wah ini keren banget nih, saya pengen bisa kayak gitu. Akhirnya saya belajar. Justru buat saya kalau flip atau salto itu ya saya nggak begitu tertarik dengan itu. Cuma saya belajar kok, saya belajar juga gimana caranya salto, gimana caranya flip, karena itu seru juga ternyata saat dipelajari. Cuma seperti yang saya bilang tadi, kalau ngomonginnya daya tarik terhadap parkour itu sendiri, yang nomor satu itu ya gimana caranya untuk berpindah tempat tadi. Oke, perkenalkan nama saya Khalil Ibrahim, tapi saya biasa dipanggil Aal. Saya sudah berlatih parkour sejak tahun 2010. Tapi rutinnya di pertengahan tahun 2011. Waktu itu saya bergabung pertama kali di Parkour Jakarta selama 2 tahun. Cuma setelah dari tahun 2014-2015 saya mulai pindah-pindah tempat dan mulai juga latihan bareng Parkour Tangerang dan komunitas yang ada di sekitarnya waktu itu. Lalu motivasi saya berlatih parkour saat itu satu, ingin merubah pola hidup sih, karena pola hidup saya yang sebelumnya sangat tidak sehat. Jadi motivasi awal untuk ikut parkour itu lebih ke membangun rutinitas yang baru dan menjadi lebih aktif untuk berolahraga aja. Untuk ketertarikannya, kenapa menekuni olahraga parkour itu lebih ke seru aja ngeliat orang-orang bisa bergerak dan berpindah tempat dan bisa menggunakan tubuhnya sendiri untuk beradaptasi di lingkungan sekitarnya gitu. Itu sih yang membuat saya tertarik benar-benar untuk mendalami parkour. Saya lulusan Sport Science UPI Bandung dan saya senang banget pernah belajar di sana. Selain belajar tentang gimana caranya olahraga yang baik dan benar, ternyata banyak banget yang saya pelajari dan berkaitan dengan parkour. Jadi saya dulu pernah nemu sebuah video penelitian di mana ada orang parkour yang ngelakuin drop and roll dari ketinggian kurang lebih 3 meter, dan ternyata impact dia saat mendarat itu sama dengan orang yang ngelakuin jumping jack. Dan ternyata peneliti di video tersebut itu orang yang sama dari jurusan saya, cuma emang ilmuwan Amerika sih, bukan Indonesia gitu. Nah, ternyata di alat yang dipakai itu untuk measurement, untuk ngukur tadi saat impact mendarat, itu alatnya ada di lab tempat kuliah saya dulu, itu namanya force platform. Dan saya pernah nyoba, dan saya seneng banget pernah nyoba alat itu. Dan selama kuliah pun saya banyak menemukan penelitian-penelitian berupa jurnal dan artikel yang dimana membahas tentang parkour. Salah satunya itu tentang cara mendarat di parkour, yang dimana banyak hasilnya mengatakan bahwa teknik landing parkour itu aman banget, dan ini bisa dipraktekkan buat semua orang. Kalau latar belakang pendidikan saya yaitu di akuntansi di Telkom University. Tapi selain itu saya juga seorang penggemar olahraga, saya sport enthusiast. Background olahraga pertama saya yaitu parkour yang sudah saya geluti di tahun 2010. Sampai sekarang saya melanjutkan berlatih parkour di Bandung. Saya bergabung bersama Parkour Bandung dari 2016 saya sampai sekarang menjadi praktisi dan juga menjadi coach juga. Selain parkour, saya juga seorang praktisi capoeira di Grupo Capoeira Brazil kelas Telkom University dan calisthenics. Mengutip dari kata-kata David Bell, parkour it's all about reach and escape. Jadi kita sebagai praktisinya juga harus bisa nih membedakan gerakan-gerakan mana yang kemungkinan bisa berguna dan mana yang enggak ketika dipraktekkan dalam keadaan darurat. Dan esensi ini juga yang diangkat oleh kabur. Jadi dengan adanya kabur ini bisa mengedukasi lagi lah masyarakat secara umum tentang manfaat dan sudut pandang lain tentang berlatih parkour ini. Waktu awal ikut parkour itu sering banget dicekoki bahwa parkour itu bisa dipakai untuk nyelamatin diri kita, misalkan dari bencana kayak kebakaran, gempa bumi kayak gitu. Cuma belum pernah benar-benar diangkat sebagai bela diri. Nah, setelah 1 tahun saya ikut parkour, itu saya tertarik untuk belajar Muay Thai. Akhirnya sampai hari ini saya tertarik dengan dunia fighting. Ada 2 tontonan yang paling sering saya tonton, yaitu UFC dan street fighting. Yang ngebedain itu kalau UFC itu pertarungan yang diatur, kalau street fighting ya nggak ada aturannya karena di jalan kan. Di street fight mereka bisa mukul, nendang, banting, sama kayak UFC.
Cuma ya jelas, lebih rapi, lebih baik, lebih efektif ya di UFC lah. Akhirnya orang-orang kenapa bisa serapi itu di UFC ya karena mereka belajar gimana caranya fighting yang betul, fighting yang lebih baik kayak gitu. Akhirnya saya kepikiran bahwa kalau orang-orang yang memang pada dasar udah bisa fighting, udah bisa berantem, terus mereka belajar biar berantemnya lebih bagus, terus gimana dengan kabur gitu? Kayaknya kabur juga bisa, harusnya kabur juga ada caranya supaya lebih efektif, lebih bagus gitu. Akhirnya saya kepikiran, karena saya mendalami parkour, saya kepikiran deh, kenapa nggak pakai parkour aja nih buat alat untuk bela diri, buat alat untuk memperbagus cara kabur kita. Dan itulah kenapa tercipta kabur. Dengan adanya kabur ini, saya berharap masyarakat bisa lebih melek lagi dan bisa melihat sisi lain dan manfaat lain yang bisa didapat dari latihan parkour sih. Jadi nggak cuma sekedar untuk lemat-lemat buat keren aja gitu. Lalu bisa ngeliat juga kalau hal ini merupakan suatu hal yang esensial gitu. Jadi mungkin aja dengan mempelajari parkour ini di kabur bisa menolong atau bahkan membantu hidup kamu suatu saat nanti gitu, ketika dalam keadaan darurat. Saya harap dengan adanya kabur ini bisa mendatangkan manfaat yang luas buat masyarakat. Karena saya ingin masyarakat tuh tahu bahwa kabur itu perlu dilatih, nggak cuma fighting aja yang perlu dilatih. Alhamdulillah saya sampai hari ini kemana-mana pakai motor, belum pernah jatuh dan kepala kebentur ke aspal. Tapi tetap saya kemana-mana pakai motor pasti pakai helm. Karena saya nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kalaupun ternyata saya ditakdirkan untuk jatuh dari motor dan harus ada yang retak, saya harap itu helm saya, bukan kepala saya.